Keberhasilan seseorang tergantung dari respon dan cara pandang terhadap setiap keadaan. Kekuatan antara daya tahan, semangat, daya juang, spirit, dan mental dengan apa yang dipikirkan akan menentukan hasil yang dicapai. Memang tidak mudah seperti membalikkan tangan, menyikapi dan menerima setiap keadaan dengan baik dan rasa syukur. Ada berbagai hal yang membuat penolakan terhadap diri sendiri, dan kita pun membatasi diri kita sendiri dengan begitu keras. Ketika kita berkata tidak bisa melakukan sesuatu, membatasi kemampuan kita untuk hidup lebih baik, dengan sendirinya juga akan ada muncul alasan-alasan untuk menutup jalan kita sendiri dan membuang peluang. Tetapi jika kita berkata bisa, pasti bisa, meyakini Tuhan yang menyertai, membimbing, menguatkan, dan bahkan menggendong saat tak mampu berjalan dan melangkah, jalan pun akan sendirinya datang dan terbuka untuk menyelesaikan setiap perkara. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hati dan pikiran sangat penting kita jaga dan kendalikan, yang merupakan sumber kehidupan. Pikiran akan sangat menentukan apa yang akan kita raih di masa depan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenyataan yang kita alami akan sangat tergantung dari gambaran yang terdapat dalam pikiran kita. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Terkadang kita ada 1000 punya alasan untuk mengeluh, merasa kecewa atau bahkan menyalahkan Tuhan. Kita punya alasan untuk tidak layak dan pantas melayani Tuhan dengan banyaknya masalah dan problema kehidupan. Dan hal ini kita anggap merupakan suatu hal yang wajar dan dibenarkan. Tetapi adakah saudara tahu dan balik bertanya tentang lebih dari 1001 alasan untuk kita harus tetap setia dan taat dalam Tuhan, melayani dengan sepenuh hati, menjadi saluran berkat, berguna walaupun tak sempurna, sekalipun kita di tengah badai kehidupan dan ombak yang ganas. Belajar dari sikap Paulus yang tetap teguh dan gigih, menggugah hati orang lain untuk tetap berpikir positif, meski situasi yang dihadapi semuanya berlawanan, berbanding terbalik 180 derajat. Paulus berada di tengah tekanan, di dalam penjara, tetapi dia tetap memberi semangat dan harapan-harapan baru buat yang lain. Kesabaran, optimisme, keyakinan, percaya bahwa Tuhan tidak akan berpangku tangan dan Tuhan akan menghargai segala yang kita lakukan atas namanya, akan membuat hati kita terasa jauh lebih indah dan bahagia. Mari kita isi terus hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera
yang datang dari Allah. Karena itulah yang akan memampukan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah, kekasih jiwa kami, yang memelihara kehidupan kami, yang mengasihi kami dengan sepenuh hati, yang memberikan kami masa depan yang baik, yang menuntun jalan kami. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu, atas pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kasih-Mu tetap sempurna bagi kami. Jangan tinggalkan kami satu detik pun Tuhan. Biarlah Engkau tetap menuntun kami, Engkau beri kami Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh berjalan dalam kebenaran. Kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menjadi anak-Mu yang menjadi kesayangan, yang menjadi berharga, bernilai. Ya Bapa, begitu banyak persoalan kehidupan kami, banyak tantangan yang kami hadapi Tuhan. Kami percayakan kepadamu Tuhan. Kami serahkan di tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikan bagi kami Tuhan. Engkau berikan kami jawaban-jawaban yang terbaik. Engkau berikan kepada kami jawabannya dengan tepat, dengan waktunya. Karena kami tahu Tuhan, rancangan-Mu dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang baik, yang luar biasa. Bukan kecelakaan. Iya Bapa. Kasihani kami Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak menerima segala berkat-berkat-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Hari ini juga Tuhan, di saat ini kami berterima kasih buat kesehatan yang sempurna, buat kesembuhan atas segala penyakit, kecukupan segala dalam kebutuhan kami, penghiburan, kekuatan, kemampuan, hikmat yang Kau berikan kepada kami untuk kami melewati semua hari-hari kami dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.